Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Rasidi Abdul Jamil. Di sini saya akan sedikit menjelaskan presentasi tentang buku Geologi Fisik chapter 3 dan chapter 4. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Rasidi Abdul Jamil dengan LP 5017251034 dan saya dan ini adalah matkul Geologi Fisik ya. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang akan saya bahas pada kali ini. Jadi, pertama-tama di pembahasan kali ini atau di chapter kali ini itu dimulai dari origin of sea atau sejarah pembentuk asal asal mula dari laut. Jadi sekitar 4,5 miliar tahunan yang lalu, jadi bumi itu terbentuk dari bongkahan batuan dan logam atau ferum yang mengelilingi matahari. Dan verum-verum ini atau benda-benda yang mengelilingi matahari ini eh, terpecah kayak meledak gitu. Jadi kayak teori Big Bang. Lalu setelah terpecah, mengumpul jadi satu, lalu ukurannya menjadi membesar, membesar, terus panas dari tumbukannya, tekanan gravitasi, dan guruhan unsur radioaktif itu membuat bumi itu jadi meleleh. Lalu logam atau besi atau ferum itu tadi itu tenggelam ke pusat dan membentuk inti. Jadi inti bumi itu terbuat dari ferum ya, nive, nikel dan ferum. Lalu besi yang tenggelam itu pada masa itu kan eh, jadi kayak ada aktivitas vulkanik juga yang sangat besar, lalu melepaskan itu uap air dan gas ke atmosfer. Nah, uap air yang dilepaskan ini menjadi hujan, mengembun dan hujan, dan lalu membentuk laut pertama sekitar 4 miliar tahun yang lalu bernama Laut Tethys. Lalu eh, di hal ini, bukti kalau ada kejadian kayak gini itu bisa ditemukan pada batuan tertua seperti bantal-bantal yang terbentuk di bawah air. Jadi seiring waktu laut makin meluas kan dan menjadi asin karena interaksi dengan gas vulkanik dan pelapukan batu di permukaan. Jadi eh, air laut itu bisa asin karena adanya aktivitas vulkanik dulu. Lalu juga ada teori yang menyebutkan bahwa air di bumi ini sebagian besar dari tumbukan komet yang membawa es. Jadi kayak komet yang membawa es kayak geyser itu yang beku menumbuh bumi, lalu airnya meleleh. Tapi ada juga banyak ahli yang sepakat bahwa laut itu terutama itu terbentuk dari pelepasan gas di interior bumi, kayak yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Dan menariknya, kerak samudra yang kita lihat sekarang ini ternyata masih sangat muda secara umur geologis. Walaupun laut ini udah berumur dari sejak awal sejarah bumi terbentuk. Lalu lanjut, itu ada, karena kita tadi membahas tentang laut, di sini juga ada metode penelitian bawah laut. Jadi lautan itu kan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Tetapi dasar laut itu justru menjadi bagian yang paling sulit dipelajari. Kenapa? Karena para ahli itu hanya bisa mengandalkan sampel kecil batuan dan sedimen yang diambil dari laut dalam. Jadi nggak bisa langsung eksplorasi langsung karena kita tahu kalau laut itu sangat-sangat berbahaya dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam sana kan. Lalu melalui instrumen dari kapal, jadi penelitian itu menggunakan instrumen-instrumen dari kapal. Jadi kayak memancarkan eh, ini kayak sinyal ini agar kita tahu ke seberapa dalam laut itu. Walaupun sulit dijangkau, tapi struktur dasar laut itu sebenarnya lebih sederhana dibandingkan daratan. Sehingga data yang dipelajari pun sudah cukup untuk dipelajari. Jadi kita hanya menerima gelombang dari kayak gini, uh, kayak pemantulan gitu. Jadi kita tahu dasar laut itu seperti apa. Dan itu ternyata cukup simpel daripada lapisan di permukaan. Lalu uh, sampel batuan yang bisa kita ambil dengan mengeruk batu, korer, atau lewat pengemburan laut itu dalam menggunakan kapal seperti kapal Joyce Solution, ya, itu bisa diteliti. Penelitian dengan cara itu benar-benar mengubah pemahaman
para ahli tentang geologi laut dan bahkan membantu melahirkan teori lempeng tektonik. Jadi eh, dari aktivitas itu kita jadi bisa tahu dan pengetahuan kita itu bisa bertumbuh. Selain pengeboran, itu juga bisa menggunakan kapal selam riset seperti kalau tahu ada namanya Alvin dan Ropos. Itu salah satu kapal selam riset untuk meneliti bawah laut yang dapat membawa peneliti atau ahli itu langsung ke dasar laut untuk mengambil foto dan sampel. Terus untuk para ahli yang ingin memetakan bawah laut itu biasanya memakai sonar, yaitu gelombang suara yang dipantulkan dari dasar laut. Jadi jenis sonar yang lebih canggih seperti kayak multi beam, terus side scan sonar itu bisa memberikan peta topografi dan struktur batuan laut dengan cukup detail, cukup detail. Jadi kayak seperti yang saya janjikan di gambar ini. Itu salah satu penggunaan multi beam atau side scan sonar. Jadi semua metode ini mulai dari pengeboran sampai survei seismik menggunakan gelombang itu sudah membuka wawasan kita atau manusia dalam eksplorasi bawah laut. Terus selanjutnya itu ada eh, landas kontinental. Jadi di laut itu kan juga ada kayak landasan gitu ya. Jadi hampir semua tepi benua itu yang menjorok ke laut itu memiliki landas kontinen yang landai di dekat pantai dan lereng benua yang curam menuju laut dalam. Jadi landas kontinen ini sebenarnya miringnya itu sangat pelan, landai sekitar 0,1 derajat. Tapi kayak gambar yang saya sampaikan itu sering tampak vertikal, tapi sebenarnya itu cukup landai. Jadi lebar landas kontinen itu sangat bervariasi dari dari 1 sampai 500 kilometer. Lalu kedalaman air itu di ujung landai itu kayak sekitar 100 sampai 200 meter lah. Dan kawasan ini tertutup dengan batuan sedimen muda yang berasal dari daratan. Terus di dekat-dekat pantai ini juga banyak sedimennya kan, kayak pasir, eh, kayak batuan sedimen kayak ongo merah dan lain-lain. Namun, sedangkan di bagian yang lebih dalam itu malah berupa lumpur yang halus. Jadi sejarahnya selama zaman es, Pleistosen itu kayak naik turunnya permukaan laut itu menyebabkan pola pengendapan sedimen yang cukup kompleks di area ini. Nah, tadi kan kita juga mempelajari dengan metode eksplorasi bawah laut ya. Jadi dengan dari metode itu didapatkan hasil survei seismik itu menunjukkan bahwa di bawah lapisan sedimen muda yang ada di eh, laut dangkal itu terdapat batuan pasir, lempung, dan kapur yang usianya itu mencapai eh, waktu geologis era Mesoikum. Mesoikum eh, sekitar segitulah. Terus dan di bawahnya lapisan itu terdapat kerak benua. Kan ini bisa diartikan bahwa landas kontinen itu sebenarnya bagian dari benua yang kini tertutup air laut. Jadi kayak ini menjauh ini benua dan ini air laut. Dengan sudut itu ya seperti saya jelaskan tadi sekitar 4 sampai 5 derajat lah. Dan itu juga menandai kalau ada peralihan antara kerak benua yang tebal dengan kerak samudra yang tipis. Ini nanti jadi diterangkan di pembahasan kita di gerak lempeng. Lalu selanjutnya itu ada bawah laut. Jadi lembah bawah laut itu adalah lembah yang berbentuk V yang memanjang dari tepi benua hingga ke laut dalam. Dipantai dengan rak sempit kayak di Pasifik Amerika, ujung lembah ini bisa sangat dekat dengan garis pantai.
Tapi di pantai Atlantik yang raknya itu lebar, lembah ini bisa jauh banget dari daratan, puluhan kilometer. Dan di dasar lembah ini sering ditemukan kipas abisal, yaitu endapan sedimen besar yang terbentuk dari material daratan yang turun melalui lembah bawah laut. Gambarnya itu seperti yang di bawah ini, yang hijau-hijau itu. Jadi asal mula lembah ini itu eh, masih nggak pasti, masih banyak diperdebatkan. Namun proses erosi oleh dasar laut itu diduga oleh para ahli itu faktor yang paling berperan penting. Jadi beberapa penelitian itu menunjukkan adanya gerakan pasir ke bawah lembah. Bahkan arus pasang surut itu bisa cukup kuat untuk mengikis batuan. Di waktu dulu selama zaman es itu turunnya permukaan laut itu mungkin membuat sungai sungai itu memanjang memanjang dari lembah ke laut seperti perpanjangan sungai kalau tahu kita namanya Sungai Hudson dan Samudra Atlantik. Selain itu juga terdapat fenomena yang disebut arus kekeruhan. Selain eh, erosi tadi, itu juga ada kayak arus kekeruhan, yaitu aliran air laut yang mengandung sedimen padat dan mengalir turun melalui gravitasi. Jadi arus ini tuh bisa dipicu oleh gempa, longsoran, atau banjir. Dan aliran ini memiliki kekuatan yang luar sangat 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 luar biasa ya, sangat sangat kuat sekali. Dan itu pernah terbukti dapat memutus kabel bawah laut sejauh ratusan kilometer setelah gempa. Itu kalau nggak salah kejadiannya pada tahun sekitar 1920-an. Itu buktinya itu terlihat sangat jelas. Kalau nggak salah kejadian ini namanya Grand Banks kalau nggak salah. Itu. Terus selanjutnya itu ada apa itu pasif dan margin kontinental pasif dan margin kontinental aktif. Jadi margin benua itu ada dua, yaitu margin benua pasif dan margin benua aktif. Jadi margin benua pasif ini adalah tepi benua yang geologinya itu tenang, tanpa gempa bumi atau gunung berapi, kayak di Samudra Atlantik. Jadi bagian-bagian ini meliputi landas benua, lereng benua, punggung benua, hingga daratan abisal. Itu di kedalaman sekitar 5 kilometer. Lalu kalau sedangkan margin benua aktif itu yang lebih lebih banyak aktivitas tektonik lah, tektonik dan seismik. Itu biasanya terdapat di daerah batas lempeng konvergen, divergen, transvergen. Jadi itu wilayah yang sangat-sangat aktif oleh aktivitas-aktivitas tektonik dan banyaknya hasil yang terjadi dari pergerakan ini juga banyak kayak Palu, Mid Ocean, Mid Ocean Ridge, gunung berapi, terus pulau-pulau, gunung api, yang kayak gitu. Nah itu Volcano Island. Nah itu akibat dari margin benua aktif ini. Lalu selanjutnya itu ada ya Mid Ocean Ridge. Seperti yang saya jelaskan ya tadi itu, jadi Mid Ocean Ridge ini salah satu hasil dari pergerakan lempeng lempeng divergen atau saling menjauh. Jadi Mid Ocean Ridge ini itu kayak jahitan pada bisbol. Jadi kayak punggung punggung kain garis gitu loh, garis di sepanjang ini yang merah-merah ini. Nah, ini sebagian besar terdiri dari batuan basal dan panjangnya itu lebih dari 80.000 kilometer dan lebar itu bisa sampai 2.500 kilometer. Itu
kayak dan tingginya itu bisa sampai 2 sampai 3 kilometer dari dasar laut kan dia misal gini jadi nimbulnya tuh tingginya itu bisa sampai 2 kilometer. Lalu eh, ini tuh dinamakan dengan lembah celah. Lembah celah itu memiliki kedalaman sekitar 1 hingga 2 kilometer yang tadi itu kalau bisa dilihat tuh di dimensi Grand Canyon di Arizona. Jadi lembah celah ini hadir di Samudra Atlantik dan Hindia, tapi itu eh, tidak ada di Samudra Pasifik. Jadi karena Samudra Pasifik itu pergerakannya itu hampir ke konvergen. Ha- Hampir semuanya itu di konvergen. Jadi nggak ada yang divergen karena mid ocean di sini kan divergen ya. Lalu selanjutnya itu ada zona rekahan. Jadi zona rekahan atau zona faktor itu adalah garis utama kelemahan di kerak bumi yang melintas punggungan tengah samudra yang pada sudut kira-kira itu siku-siku. Jadi zona rekahan ini kayak kan itu divergen ya. Mid ocean itu terbentuk dari divergen. Nah, zonanya itu namanya zona rekahan. Jadi kayak zona lemahnya. Nah, di sepanjang zona ini itu sering terbentuk tebing, tebing yang curam. Karena dasar dasar laut di antara kedua sisi ini memiliki ketinggian yang berbeda. Dan gempa itu eh, kerap kali menjadi faktor di segmen-segmen antar pegunungan ini. Jadi salah satu produknya itu ada gunung laut. Gunung laut itu adalah gunung berapi yang berada di bawah laut. Itu kan berbentuk kerucut. Kalau guyot, contoh lainnya itu ada guyot. Guyot itu adalah gunung laut berpuncak itu datar. Jadi landai gitu. Itu terbentuk dari erosi gelombang saat masih di atas permukaan laut sebelum akhirnya tenggelam. Jadi zona rekan itu menghasilkan selain mid ocean ridge itu ada kayak gunung laut, terus jadi zona rekan itu bukan divergen doang. Di zona rekan itu juga bisa ada di konvergen. Itu bisa menciptakan eh, ini seperti guyot atau gunung laut itu. Lalu selanjutnya ada kerak samudra dan oviolit. Jadi kerak samudra ini jauh lebih tipis dibandingkan kerak benua, tapi densitasnya itu lebih tinggi. Jadi kerak samudra ini sekitar 7 kilometer lapisannya itu ketebalannya dan itu terdiri dari sedimen laut dengan ketebalan yang bervariasi. Lalu eh, kan tadi lapisan itu kan ada beberapa ya. Lapisan pertama itu yang tadi itu dari lapisan sedimen. Lalu itu lapisan kedua itu tersusun dari lava bantal atau below basalt yang dan tanggul vertikal yang terbentuk dari magma. Lalu di bawah itu ada lapisan ketiga. Lapisan ketiga ini eh, termasuk bagian terbawah dari kerak samudra. Itu diperkirakan itu terdiri dari batuan gabbro. Tapi itu masih belum bisa dikonfirmasi sepenuhnya karena belum adanya eksplorasi atau belum dibor ya. Karena belum dibor. Gitu. Lalu itu eh, tapi karena belum dibor, hal ini itu bisa dibuktikan dari metode yang satunya yaitu studi seismik. Yaitu dengan studi seismik ini mendukung keberadaan gabbro itu di lapisan bawah, tetapi data pengeboran menunjukkan hasil yang tidak sesuai. Jadi itu kayak ada dua pendapat yang berbeda. Seismik itu mendukung, tapi pengeboran itu masih belum. Dan pemahaman tentang struktur ini itu banyak dipengaruhi oleh penelitian terhadap oviolit. Jadi oviolit itu yaitu potongan kerak samudra yang kini itu berada di darat.
akibat proses geologi. Jadi susunan geologi yang terdiri dari sedimen laut ini, sedimen laut, lava bantal, dan lain-lain, gabbro, itu menunjukkan kesamaan dengan struktur samudra. Namun penelitian terbaru itu menyatakan bahwa banyak oviolit itu terbentuk di cekungan gusur malahan, bukan di keras samudra. Cekungan gusur belakang bukan di samudra. Jadi itu adanya perdebatan di kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar dilakukan pengeboran agar kita tahu eh, kandungan dari lapisan ketiga ini. Kalau digambarkan tuh kayak gini, bro itu, nah ini eh, masih gambaran, jadi kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada continental drift. Nah, kalau continental drift ini kan eh, tentang apa sih namanya, pergerakan lempeng. Jadi pergerakan eh, lempeng ini kan ada berapa ya? Jadi salah satu ahli geologi bernama Alfred Alfred Wegener itu pada tahun 1982 itu pernah mengatakan bahwa continental drift ini eh, apa namanya, bergerak saling menjauh, saling menjauh. Jadi sebelumnya itu pada awal pembentukannya bumi ini hanya terdiri dari satu benua yang bernama benua Pangea. Lalu karena adanya continental drift, jadi benua-benua ini karena di bawahnya itu ada lempeng, lempeng benua, lempeng samudra yang selalu bergerak, mengakibatkan bahwa benua ini bergerak juga atau continental drift. Itu sudah pernah saya jelaskan di chapter sebelumnya, yaitu di chapter 1 dan 2. Itu mengapa itu bisa terjadi pergerakan itu. Tapi kita akan bahas juga nanti secara lebih detail kenapa hal itu bisa terjadi. Lalu selanjutnya ini yang bakal kita bahas, yaitu kok bisa eh, ada pergerakan lempeng itu. Jadi kan permukaan bumi ini terbagi menjadi beberapa lempeng ya, yang saling bergerak, yang awalnya itu eh, jadi satu dan saling menjauh. Jadi itu kontinental kan ini pertama hanyalah hipotesis ya, jadi hanya dugaan. Tapi itu waktu dulu itu para ilmuwan itu ingin membuktikannya. Jadi dicobalah dua dua pengujian, yaitu pengujian dari analisis anomali magnetik laut yang pernah saya jelaskan juga di chapter 1 dan 2 tentang anomali magnetik, dan studi seismitas di zona rekahan. Jadi hasil dari keduanya itu menjadi bukti kuat bahwa lempeng ini benar-benar bergerak. Jadi survei magnetik di dasar laut itu menunjukkan pola anomali yang magnetik yang terus bergerak, bentuk pita yang sejajar dan simetris itu eh, menampilkan pergantian antara anomali positif dan anomali negatif. Jadi kayak saling berganti gitu. Dan itu pernah disebutkan oleh Fred Fine dan Drummond Matthew, itu menyadari bahwa pola anomali ini identik dengan pola pembalikan medan magnet. Oh ya, itu nanti bakal kita bahas di akhir ya. Itu adalah pertanyaan dari eh, salah satu dosen kami tentang itu. Nanti kita akan bahas juga. Lalu dengan penemuan-penemuan ini itu digabungkan dan itu mendukung bahwa eh, pergerakan lempeng itu terjadi. Jadi kalau di slide selanjutnya itu dibacanya di hipotesis lempeng, pergerakan lempeng, yaitu hipotesis dari Fine Matthew, Fine dan Matthew. Itu
menyatakan bahwa bagian dalam bumi itu dipelajari secara tidak langsung oleh geofisika di studi tentang gelombang seismik, gravitasi, magnetisme, dan panas bumi. Jadi di hipotesis ini juga menjelaskan bahwa pola anomali magnetik ini yang ada di dasar laut itu terbentuk dari pembalikan medan. Jadi medan magnetik di bumi ini kayak balik yang sebelumnya utara menjadi selatan, yang sebelumnya selatan jadi utara. Jadi dari pola ini para ilmuwan itu dapat menghitung laju penyebaran dasar laut. Karena setiap arus magnetik ini mewakili periode waktu tertentu. Contohnya kayak dasar laut yang terbentuk tadi itu yang 4,5 miliar tahun itu, ini tuh berjarak 45 kilometer dari punggung tengah samudra. Jadi kayak selalu ada pergerakan gitu. Nah, hal ini tuh juga dijelaskan di buku juga di slide selanjutnya, kalau nggak salah. Oh, bukan, tetap di sini. Jadi itu lempeng itu bergerak itu sekitar 1 cm per tahunnya. Itu didapatkan dari eh, yang pasti satelit, terus ada radar juga, lalu ada GPS juga, data GPS itu dikumpulkan secara rutin menunjukkan pergerakan lempeng itu secara real time, jadi secara langsung. Jadi itu lempeng itu bakal bergerak terus sekitar 7 sampai 8 lah sentimeter per tahun. Dan lempeng yang paling aktif bergerak itu di San Andreas kalau nggak salah. Kalau nggak salah seperti itu. Lalu selanjutnya itu, nah ini kan kita tadi membahas tentang pergerakan lempeng terus ya. Jadi pergerakan lempeng itu diklasifikasikan menjadi tiga. Itu divergen atau menjauh, transform, yaitu saling bergeser, saling gini, dan konvergen, saling mendekat. Jadi divergen itu adalah zona atau pergerakan lempeng yang saling menjauh. Dan itu menghasilkan pembentukan samudra baru seiring waktu. Dan salah satu contohnya itu kayak Mid Ocean Ridge itu adalah salah satu eh, pergerakan lempeng yang saling menjauh ini. Dan selanjutnya, dan contohnya itu ada di retakan Afrika Timur saat ini. Itu salah satu contoh divergen juga yang saat ini. Lalu selanjutnya itu ada transform atau pergeseran lempeng. Jadi gerakan lempeng transform ini adalah bahkan dua lempeng itu saling bergesekan, bergeserkan. Jadi gerak ini itu terjadi di sepanjang patahan yang bisa berupa satu jalur tunggal atau sekumpulan patahan paralel. Ciri khasnya itu batas transform ini banyaknya gempa bumi dangkal yang sering terjadi di zona sempit ataupun lebar, tergantung kompleksitasnya tentunya. Lalu eh apa ya? eh Contohnya itu kayak di Sesar San Andreas itu juga karena adanya transform. Lalu yang terakhir itu ada saling saling mendekat yaitu konvergen. Jadi konvergen ini pergerakan lempeng yang saling mendekat dan biasanya itu benua dan samudra atau samudra dan samudra, benua dan benua. Kalau samudra dan benua, samudra itu akan ke bawah, benua itu akan ke atas. Karena samudra itu memiliki densitas yang lebih berat yaitu amonium dan magnesium, sedangkan kalau benua ini amonium dan silikat dan amonium. Kalau samudra ini silikat dan magnesium, sima. Dan itu akan menciptakan gunung berapi. Lalu kalau seandainya samudra dan samudra, itu biasanya yang ke bawah itu adalah lempeng yang lebih tua, yang lebih lama, dia akan ke bawah. Sedangkan kalau benua dan benua, itu juga sama, yang lebih tua itu bakal ke bawah.
Lalu selanjutnya itu ada kenapa hal ini bisa terjadi. Jadi karena teori tektonik lempeng ini kan menjelaskan bagaimana kerak bumi itu bisa bergerak ya, bisa bergerak kayak gitu. Itu penyebab utamanya itu adalah pergerakan lempeng ini diperkirakan berasal dari konveksi mantel. Jadi itu kayak yang saya jelaskan di chapter 1 dan 2. Jadi kayak kan mantel ini kan berbentuk air. Jadi karena dia cair terus kan dia bakal berotasi kayak air yang dipanasin di dalam kompor kan dia bakal berkonveksi gini terus ya. Nah, kerak ini seperti eh, batang kayu yang ada di atas air itu. Jadi dia itu selalu bergerak. Itu ada tiga gaya utama yang mendorong lempeng. Jadi ada dorongan pegunungan, yaitu ridge push, terus ada tarikan lempeng, slab pull, dan hisapan palung, transition. Nah, itu adalah gaya yang menyebabkan dan mendorong, menarik apa itu pergerakan lempeng. Jadi kayak gitu. Terus juga ada eh, rotasi rotasi inti bumi. Jadi rotasi inti bumi ini pernah dijelaskan oleh Jason Morgan dari sana. Itu mengusulkan adanya modifikasi teori konveksi mantel dengan memperkenalkan konsep mantle plum atau gumpalan mantel. Jadi gumpalan ini berupa kolom sempit batuan panas yang naik dari lapisan dalam mantel ke permukaan. Itu kayak mirip asap dari cerobong. Dan ketika mencapai kerak bumi, kepala apinya yang membesar dapat menyebabkan pengangkatan kerak, seperti di Hawaii dan Yellowstone. Jadi beberapa titik panas di permukaan bumi diyakini berasal dari pelan ini. Jadi karena mantel ini berbentuk liquid dan dia panas, jadi menyebabkan pelam ini. Jadi ketika pelam ini muncul dari bawah bawah kerak itu akan muncul retakan-retakan, membentuk pola tiga arah. Dan dua dari retakan itu dapat menjadi batas divergen atau tempat kerak baru terbentuk. Sementara satu lagi itu bakal jadi rekahan gagal, seperti di sekitar Laut Merah. Nah, di samudra, pelam ini seperti di bawah Hawa itu menghasilkan deretan gunung berapi. Jadi itu salah satu hasil dari pelam, dari rotasi inti bumi ini yang naik ke atas itu salah satunya itu Hawa itu. Karena adanya pelam atau eh kok rotasi inti bumi ini judulnya salah. Jadi ini seharusnya membahas tentang pelam, bukan rotasi inti bumi. Ini judulnya salah. Makanya pelam ini, jadi kita bahas pelam ini gambarnya pelam, tapi ini judulnya rotasi. Jadi salah. Jadi kita itu membahas pelam. Pelam itu kayak, ya itu yang seperti saya jelaskan tadi. Di pelam ini akan menghasilkan pegunungan-pegunungan vulkanik di bawah lantai. Di bawah samudra, kayak gini. Jadi kan ini bentuknya eh liquid. Dia naik, 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 naik ke kerak. Akhirnya keraknya eh memuncul kayak gunung, jadi gunung. Itu salah satu contohnya itu kayak konvergen juga kan gini juga karena eh, kerak yang ke dalam itu mencair dan akhirnya naik 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 membentuk gunung berapi dan gunung berapinya akan meletus untuk mengeluarkan energi yang tersimpan di mantel itu. Jadi kayak gitu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau materi yang kurang jelas. Oh ya, saya lupa untuk menjelaskan pertanyaan yang kemarin itu, yaitu tentang mengapa bisa ada eh, anomali anomali magnetik yang berubah. Itu ada dua pendapat, yaitu pendapat pertama itu karena mantel ini berbentuk liquid dan saling berotasi membuat inti kan yang dalam itu padat, inti luar itu kan liquid juga. Jadi yang liquid ini berotasi, berkonveksi. Akhirnya yang sebelumnya rotasi inti bumi ini kayak gini dan magnetiknya searah itu bakalan terkacaukan.
dan akhirnya muncul beberapa arah yang berlawanan arah. Dan semakin lama, semakin bertambahnya waktu, itu bakal makin banyak, akhirnya medan magnetik bumi itu bakal nol, dan bakal berpindah dari utara ke selatan, selatan ke utara. Nah, pendapat kedua itu karena adanya eh, tumbukan benda langit. Jadi kan ada tumbukan benda langit ini, makanya magnetik bumi itu, medan magnetik bumi itu bisa berubah. Lalu pertanyaan selanjutnya itu tentang bagaimana cara eh, bagaimana cara mengidentifikasi apa ini? Bagaimana cara mengidentifikasi arc island? Bagaimana cara mengidentifikasi island arc dan continental arc? Itu dari ciri-cirinya dan apanya itu ya. Jadi island arc ini adalah kan zona subduksi antara eh, lempeng samudra dan lempeng samudra ya. Nah, kalau seandainya continental itu antara lempeng samudra dan lempeng lempeng benua. Itu cukup cukup mudah orang membedakannya. Itu dari ciri geologinya. Jadi kalau eh, island island arc itu terbentuk dari rantai pulau yang melengkung. Jadi kayak ada rantai pulau yang saling melengkung, dan gunung-gunung di sekitar zona itu akan umumnya itu berbentuk mafic intermediate atau basalt atau andesit. Kalau dari ciri seismiknya itu eh, gempanya itu nggak terlalu besar ya, nggak sebesar eh, continental arc. Lalu kalau dari continental arc itu kan dari benua dan samudra saling eh, mendekat konvergen zona subduksinya. Itu biasanya gunung apinya itu intermediate felsic, andesit, dan rhyolite karena keraknya itu lebih tebal. Lalu yang ketiga yaitu keterbentukan ULVZ atau ultra low velocity zone. Jadi ultra low velocity zone ini adalah zona kecil di bagian paling bawah mantel yang tepatnya itu dari kedalaman 2.700 sampai 2.900 kilometer. Itu karena gelombang seismik di daerah itu melambat secara ekstrim. Itu hingga bisa turun 30%. Eh, ben- Terbentuk karena adanya apa yang namanya ya? Karena adanya kayak akumulasi material padat dan dari kerak samudra yang tersubduksi, dan juga ada reaksi kimia antara ferum cair dan inti silikat yang ada di mantel mantel dalam, dan terakhir juga ada dari sisa laut magma purba. Jadi itu uh, faktor penyebab terbentuknya ultra ultra velocity ultra low velocity zone.